Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna. Saya dari kelas M73, NIM 1847042044. Nah, di video ini saya akan menampilkan video simulasi mengajar dengan menggunakan model pembelajaran SQ3R. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, Anandaku luar biasa. Jadi, Ibu ingin mengabsen kalian ya, siapa yang tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini. Iya, jadi dengarkan namanya dengan baik ya Anandaku. Aini. Mana Aini? Iya, hadir. Syafika. Mana? Oh, kamu? Iya, hadir. Adrian. Kenapa? Sakit? Oh iya, semoga cepat sembuh ya. Fahri. Hadir, iya, bagus. Jadi Anandaku, hari ini Ibu minta semoga kalian selalu datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan baik, karena kedisiplinan kalian itu adalah bagian dari penilaian pada saat pembelajaran. Nah, anak-anakku, pagi ini siapa yang tugas kelas? Kamu? Oh, Aini ya, pantas bersih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Aini. Ya, Anandaku, jadi bagi yang tugas kelas maupun yang tidak tugas kelas, alangkah lebih baiknya itu kalau kalian datang ke sekolah tepat waktu, berangkat ke sekolah dengan tepat waktu, supaya agar yang membersihkan kelas itu bisa cepat membersihkan. Kemudian teman-temannya kalau ada yang tugas kelas, jangan mengganggu, jangan di dalam. Usahakan mejanya dan kursinya dinaikkan ke meja, kemudian keluar dari kelas agar temannya bisa membersihkan kelasnya dengan baik. Nah, Anandaku semua, pagi hari ini kalian sarapan ke sekolah? Sarapan? Iya, bagus. Siapa yang tidak sarapan? Kamu. Kenapa? Oh, belum masak ibunya. Jadi Anandaku begini, kan malam hari itu kalian kan belajar. Nah, setelah belajar itu ingatkan sama ibunya kalau misalkan besok sekolah harus disiapin sarapan pagi-pagi. Ya Anandaku, ya, bisa dipahami ya? Bagus. Nah, anak-anakku, itu pun terkait dengan kerapihan kalian, kebersihan pakaian kalian. Itu juga semua kelengkapan harus diperhatikan. Seperti pada saat upacara, kalian harus mengenakan dasi, mengenakan topi, agar kalian terlihat rapi. Kan bagus dilihat kalau rapi. Bagaimana, bisa dipahami anak-anakku? Bagus. Ya, jadi di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah udara bersih bagi kesehatan, yaitu tema pembelajaran kita. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, di sini siapa yang suka membaca buku? Kamu? Yang lain? Bagus. Buku-buku apa saja yang kalian suka baca? Buku apa? Buku dongeng, luar biasa. Buku apa lagi? Buku cerita si kancil. Iya, bagus. Siapa? Iya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anakku, selain buku si kancil, buku apa lagi yang kalian suka baca?
Oh, buku cerita. Ya, buku-buku Nabi. Bagus, luar biasa. Jadi anak-anakku, pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya udara bersih bagi kesehatan tentang manusia dan juga hewan. Nah, anak-anakku, sekarang ibu meminta kepada kalian untuk menaikkan alat tulisnya seperti bukunya, pulpennya, stabilo bagi yang punya, dan alat tulis lainnya. Silahkan anak-anakku. Ya, bagus. Sudah di atas semua, sudah bisa digunakan, sudah siap untuk belajar. Ya, sekarang tugasnya ketua kelas membagikan buku cerita yang terdapat di meja sana tentang cerita Dayu dan ikan hias. Ya, silahkan dibagikan. Bagaimana, sudah dapat semua? Ya, yang di belakang juga dibagikan. Bagus. Sekarang tugasnya kalian membuka buku cerita tersebut yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, kalian bisa membacanya sekilas. Apa judulnya, bagaimana pendahuluannya, terus cerita tersebut seperti apa. Nah, bisa dibaca sekilas Anandako. Silahkan. Ya, bagus. Yang di belakang juga membaca. Bagaimana? Sudah selesai membaca sekilasnya? Iya, jangan dibaca semua dulu. Itu kan membaca sekilas. Iya, bagus. Nah, sekarang tugasnya adalah anak-anakku membuat pertanyaan. Pertanyaan dari buku cerita Dayu dan Ikan Hias tersebut terkait dengan yang tadi kalian baca sekilas. Kalian bisa membuat pertanyaan dengan menanyakan, apa, siapa yang memelihara ikan tersebut, di mana dan kapan ikan tersebut dipelihara. Sudah? Ya, sekarang tugasnya silakan buat pertanyaan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta pikiran. Setelah kalian membuat pertanyaannya, menyusunnya, kalian tuangkan ke dalam peta pikiran. Baiklah, selamat bekerja anak-anak. Iya, dibuat sendiri, pertanyaannya dibuat sendiri terkait dengan apa, siapa, di mana, dan kapan terkait dengan cerita Dayu dan Ikan Hias. Sudah selesai? Bagus. Nah, sekarang kalian diminta untuk membaca buku Dayu dan Ikan Hias secara saksama. Nah, ketika kalian membaca secara saksama, disitulah kalian ditugaskan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat tadi, yang kalian tuangkan ke dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa mencari jawabannya seperti siapa yang memelihara ikan tersebut, di mana ikan tersebut dipelihara, dan kapan ikan tersebut dipelihara. Nah, silakan Anandaku dicari jawabannya. Yang di belakang perhatikan. Iya, bagus. Iya, dicari di buku langsung, kemudian kalian menuliskan jawabannya dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan apa yang terdapat dalam cerita Dayu dan Ikan Hias. Silahkan Anandaku. Ya, bagus. Semua dapat buku kan? Iya. Sudah selesai? Oh, belum. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik karena sebentar kalian akan mempresentasikan, menjelaskan terkait dengan apa yang kalian dapatkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian masing-masing. Bagus. Berapa? Iya, cerita Dayu dan Ikan Hias. Betul sekali anak-anak. Ada yang sudah selesai? Kamu? Ya, luar biasa. Sambil temannya mengerjakan, kita tunggu temannya dulu ya. Yang di belakang sudah?
Oh, sudah selesai semua. Bagus, luar biasa. Nah, sekarang Ibu ingin meminta satu orang untuk menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dia buat sendiri. Ya, coba kamu Aini silahkan dibacakan terkait dengan jawaban dari pertanyaan kamu sendiri. Ya, di situ saja, tapi berdiri supaya teman-temannya itu mendengar semua apa perjawaban-jawaban dari yang sudah Aini buat. Silahkan Anandaku. Bagus. Yang di belakang perhatikan temannya. Sebentar kita akan bertanya dari segi mana jawaban kalian yang berbeda, apanya yang beda. Siapa tahu jawaban Aini berbeda dengan jawaban anak-anakku semua. Bagus. Iya, betul sekali. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aini. Nah, anak-anakku semua sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang berbeda jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Aini? Oh, kamu. Kenapa bedanya? Oh iya, betul sekali. Memang penggunaan kata Aini itu tadi tentang bagaimana cara mencuci akuarium. Ya, itu kurang tepat ya anak-anakku. Seharusnya untuk lebih benar lagi, jawaban Aini sudah benar, tapi untuk lebih benar lagi, seharusnya Aini menggunakan kalimat tentang siapa yang membersihkan atau siapa yang merawat akuarium tersebut sehingga bisa menjadi bersih. Ya, seperti itu. Dan di mana akuarium tersebut dibesarkan. Ya, bagus Anandaku. Luar biasa. Terus bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Ibu harap kalian semua bisa memahami cerita tentang Dayu dan ikan hias. Ya, bagaimana anak-anak sudah dimengerti tentang cerita Dayu dan ikan hias? Apakah semua sudah menyelesaikannya? Bagus. Nah, sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk dibagi ya. Ibu ingin membagi kalian secara kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 orang. Ya, mungkin bisa Adrian sama Aini, dan yang kamu nak 2 orang. Terus kamu, Siti sama Syafika 4 orang juga. Dan yang lain juga di belakang 4 orang. Kamu juga sama yang itu ya 4 orang. Bagus. Nah, tugasnya sekarang adalah kalian membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Ya, kalian ditugaskan untuk membuat bagan bagaimana cara bekerja proses pernapasan pada organ tubuh hewan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dimengerti? Ya, buka bukunya nak. Ya, buka buku halaman 4. Ya, di situ terdapat bagaimana proses pernapasan hewan. Ya, di situ terdapat bagaimana proses pernapasan hewan. Jadi kalian membuat bagannya, bagaimana cara kerja proses pernapasan pada hewan tersebut. Baiklah, selamat bekerja. Kenapa? Ya, kita 4 orang, kita juga 4 orang, satu kelompok. Ini dikerjakan secara kelompok, didiskusikan ya, supaya semuanya bekerja, supaya semuanya memahami. Yang di belakang bagaimana? Sudah selesai? Kamu? Wah, luar biasa. Baiklah anak-anakku, bagi yang belum selesai silakan dilanjutkan, nanti kumpul di meja ibu pekerjaannya. Nah, jadi mungkin pada pagi hari ini pembelajaran kita sampai di sini anak-anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini tentang proses bagaimana proses pernapasan pada hewan dan manusia, serta
udara bersih bagi kesehatan kita itu seperti itu ya anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya bagi yang memelihara kucing, memelihara ikan di rumah atau ayam dan hewan-hewan lainnya, alangkah lebih baiknya itu dibersihkan, dipelihara dengan baik, terus juga dirawat supaya proses pernapasannya itu lancar. Kalau hewan yang kita pelihara proses pernapasannya lancar, alangkah lebih baiknya kalau kita juga menjaga kebersihan kita supaya proses pernapasan kita juga lancar, supaya kita tidak sakit-sakit, supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi selalu diterapkan ya nak, bagaimana itu membersihkan hewan peliharaan apabila kita punya, bagaimana cara membersihkan diri kita sendiri supaya pernapasan kita itu lancar. Ya seperti itu juga anak-anak, sarapan ke sekolah itu sangat bagus, sangat mendukung untuk kesehatan kita, luar biasa. Nah, jadi tetap semangat dalam proses pembelajaran, jangan malas-malasan, datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan pakaian lengkap, bersih dan rapi, serta hati-hati anak-anak kalau pulang, jangan singgah di rumah teman, langsung pulang ke rumah supaya ibu di rumah itu tidak khawatir mencari kalian ya. Bagi yang dijemput oleh orang tuanya, tunggu sampai orang tuanya datang, jangan pulang dulu, nanti orang tuanya khawatir begitu. Jadi tetap jadi anak yang patuh kepada orang tua, disiplin dan juga kalian harus menjaga kebersihan, karena kalau kalian melakukan itu semua maka itu akan memudahkan kalian untuk kedepannya supaya cita-cita kalian semua itu bisa tercapai. Bagaimana, bisa dipahami anak-anak? Luar biasa ya. Sekarang ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Ya silahkan anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, baik anak-anak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ibu ada salah kata atau ada yang kurang enak di hati kalian, mohon dimaafkan karena ibu juga manusia biasa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.